Halo kawan-kawan ginjal, apa kabar? Semoga kabar kalian semua tetap sehat, kawan-kawan ginjal yang budiman, yang baik, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saya Reski Pisca. Kali ini saya ingin bahas tentang apa penyebab penyakit ginjal di Indonesia. Apa penyebab penyakit ginjal di Indonesia? Sebelum saya bahas hal tersebut, saya ingin mereview atau membahas kembali sedikit saja fungsi ginjal itu apa. Apa itu ginjal? Ginjal letaknya di pinggang, makanya disebut buah pinggang karena letaknya di pinggang. Ukurannya sekempal tangan. Fungsinya ada 6 fungsi ginjal yang ajaib. 1. Membuang cairan yang berlebih dalam tubuh. Membuang elektrolit yang berlebihan seperti natrium, kalium, fluor, fosfor, magnesium, asam urat, itu dibuang. Terus mengatur tekanan darah. Yang keempat, mengatur keseimbangan asam basa. Tujuan ginjal membuang ion H. Bila bermasalah asam basanya pada penyandang penyakit ginjal, asidosis metabolik yang sering ditemukan. Selanjutnya, menghasilkan hormon atau stimulasi hormon sel darah merah atau eritropoietin. Yang selanjutnya, membuang racun dalam tubuh. Itu 6 fungsi ginjal yang ajaib. Penting banget. Oleh karena itu, menjaga ginjal dan sayangi ginjal Anda, kawan-kawan ginjal. Oke. Terkait selanjutnya, apa penyebab penyakit ginjal di Indonesia? Saya menggunakan data Kadoki atau Kadigo. Kebanyakan di luar negeri, penyebab penyakit ginjal yang menyebabkan ginjal itu rusak, angkanya yang paling banyak adalah diabetes mellitus. Selanjutnya hipertensi. Selanjutnya ada obstruksi atau sumbatan-sumbatan pada batu, nefropati obstruksi. Terus adanya penyakit autoimun, lupus, SLE, lupus nefritis, ada glomerulonefritis, ada radang ginjal, ada pyelonefritis, ada polikistik kidney, dan obat-obatan. Obat-obatan yang dimaksud seperti obat-obatan penghilang rasa nyeri dan obat-obatan antibiotik sembarangan. Obat-obatan ini bersifat nefrotoksik, bisa menyebabkan penyakit ginjal secara mendadak. Dan selanjutnya, gaya hidup yang tidak baik seperti obesitas, kelebihan berat badan. Itulah penyebab-penyebab penyakit ginjal. Tapi data di Indonesia, angkanya yang paling banyak penyebab penyakit ginjal. Yang pertama, hipertensi. Yang kedua, diabetes. Yang ketiga, obstruksi, sumbatan pada batu. Selanjutnya, lupus. Ada SLE, nefritis lupus. Ada glomerulonefritis, ada polikistik kidney juga. Ada penyalahgunaan obat-obatan yang bersifat nefrotoksik dan obesitas. Itulah penyebab-penyebab penyakit ginjal spesifiknya di Indonesia. Sekarang begini, kenapa penyebab-penyebab itu mengakibatkan ginjal itu rusak? Sebelum saya bahas hal itu, saya ingin menyampaikan dari seminar tentang ilmu kesehatan ginjal yang saya ikuti beberapa bulan yang lalu, ada menyebutkan di Indonesia datanya yang paling banyak penyebab penyakit ginjal adalah hipertensi. Tapi pembicara tersebut adalah Dr. Maharum Bonal, spesialis penyakit dalam KGH. Beliau mengemukakan yang paling basic penyebab penyakit ginjal adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu, sel-sel pertahanan tubuh itu menyerang sel-sel organ ginjal itu sendiri, seperti glomerulonefritis kronis yang berulang. Proses ini berlangsung sebelum-sebelumnya yang sudah lama.
proses ini sudah terjadi sebelum yang waktunya cukup lama. Setelah setelah dilakukan proses tersebut, manifestasi klinis akhirnya, tanda gejala akhirnya yang muncul pada saat ini seperti hipertensi. Hipertensilah yang muncul manifestasi klinis akhirnya, padahal sebelumnya ada glomerulonefritis kronis berulang atau penyakit autoimun. Tapi beliau juga mengatakan hipertensi pun bisa juga mengakibatkan penyakit ginjal, penyebab penyakit ginjal, kurang lebih seperti itu. Saya bahas sekarang kenapa penyebab penyakit ginjal ini bisa menyebabkan ginjal itu bermasalah, penurunan fungsi, atau maaf, bisa dikatakan rusak. Kita bahas satu persatu. Kenapa hipertensi bisa menyebabkan komplikasi penyakit ginjal? Karena rusaknya, tingginya pembuluh darah di hipertensi juga menyerang pembuluh darah di organ ginjal, karena organ ginjal itu banyak gumpalan-gumpalan pembuluh darah. Selanjutnya, diabetes. Kenapa diabetes menyebabkan komplikasi penyakit ginjal? Karena diabetes itu bersifat AGES, Advanced Glycation End Product. Ini berupa radikal bebas yang bisa menyebabkan persentase masalah di ginjal. Dan dengan adanya naik turun gula darah, ketidakstabilan gula darah bisa mengakibatkan ginjal itu rusak juga. Terus kenapa obstruksi nefropati atau sumbatan-sumbatan batu ini bisa menyebabkan penyakit ginjal? Dengan ada sumbatan batu itu, darah itu terbendung, mampet istilahnya, bisa menyebabkan ginjal bengkak. Terus kenapa lupus nefritis atau SLE bisa menyebabkan penyakit ginjal? Seperti yang saya bilang, penyakit autoimun itu basicnya menyerang sel pertahanan tubuh itu sendiri, sedangkan SLE itu jaringan-jaringan ginjal pun yang diserang, bisa mengakibatkan penyakit ginjal bila SLE ini tidak diobati, ditangani dengan baik. Terus polycystic kidney, ini salah satu yang bisa dikatakan keturunan penyakit ginjal, karena polycystic kidney atau kista pada ginjal ini bisa diturunkan adanya kurang lebih kromosom sel, kurang lebih seperti itu. Dilihat dari mana polycystic kidney ini? Pemeriksaan imaging, ultrasonografi atau CT scan sonografi, CT scan, atau ditunjukkan ke organ ginjal. Terus obat-obatan. Kenapa obat-obatan bisa mengakibatkan penyakit ginjal? Karena obat-obat penghilang rasa nyeri, antibiotik tanpa pengawasan dokter, instruksi dokter, sembarangan kasarnya minum antibiotik dan penghilang rasa nyeri bisa memicu penyakit ginjal. Terus kenapa obesitas bisa mengakibatkan penyakit ginjal? Karena kelebihan berat badan, organ ginjal itu bisa didesak. Kurang lebih seperti itu. Apakah faktor-faktor risiko bisa dicegah untuk tidak terdiagnosis penyakit ginjal? Tentu, seperti diabetes, lakukan gaya hidup yang baik, hipertensi, rutin kontrol ke dokter penyakit dalamnya, minum obat secara teratur, terus menerus, lifestyle modification lah untuk kelebihan berat badan. Saya rasa itu penyebab penyakit ginjal di Indonesia. Seperti di Indonesia kebanyakan datanya hipertensi, ada diabetes, selanjutnya obstruksi sumbatan batu, ada lupus nefritis, SLE, ada glomerulonefritis, ada polycystic kidney, obat-obatan, dan gaya hidup yang tidak baik, obesitas. Terus yang saya ingin sampaikan, menjaga kesehatan ginjal sangat mutlak, sangat wajib. Tanpa fungsi ginjal yang baik, tubuh pun tidak berfungsi dengan baik. Dengarkan alarm tubuh kita bila kita mengalami gangguan kesehatan, masalah kesehatan, sedini mungkinlah berobat. Dan jangan salah mempergunakan obat-obatan anti nyeri, antibiotik, karena obat ini sifatnya nefrotoksik. Ginjal itu luar biasa amazing, tidak Spiderman saja yang amazing, ginjal pun sangat-sangat amazing. Terima kasih, thanks for watching.